manusia itu kan sebetulnya normal sekali kalau suka merasa kesepian. Mas Didin sering merasa kesepian nggak sih di tengah keramaian? Saya sering merasa kesepian di tengah keramaian. Kadangkala, terutama kalau nonton bioskop. Saya merasa gitu? kesepian kalau saya yang tonton, saya nggak ngerti banget sama sekali. Terus teksnya itu cepat banget, bacanya susah. Spirit. Kesepian saya. Padahal orang ketawa saya nggak ngerti gitu. Jadi kalau barusan saya ketawa, ngerti nggak kenapa saya ketawa? Karena Mas Didin lucu. Oh, gitu. Tipis tebalnya. Oke, jadi sebetulnya pada intinya berat nggak sih jadi single parents? Kalau buat saya sih, apakah berat atau tidak berat itu nanti kita sendiri ya. Jadi kalau saya sih selama kalau saya tuh masalah sesudah menentukan sesuatu ya konsekuensinya diambil. Apakah itu mau berat mau enggak? Sulit atau enggak Mbak Nia? Saya menjalankannya tuh enggak, nyantai aja. Jadi semuanya dibiarkan natural berjalan begitu aja ya. Oke, terima kasih banyak udah sharing malam ini. Mudah-mudahan nanti pulang ke rumah juga bisa selamat, tidak terhadang banjir. Kita semua yang di sini bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat. Makasih banyak. Jadi pemirsa, ternyata menjadi single parents itu yang katanya menurut banyak orang adalah sesuatu yang sulit, tapi berdasarkan pengalaman dari kedua orang tamu saya malam ini, tidak sesulit atau tidak semengkhawatirkan yang dibayangkan oleh banyak orang. Kalau kita membiarkan segala proses itu berjalan dengan natural, dan kalau sang ibu atau si single parents itu memiliki kepribadian yang kuat, memiliki kekuatan mental, mungkin itu adalah salah satu cara yang terbaik agar anak juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bisa menerima kenyataan sebagai sesuatu yang alami dan normal gitu kali ya. Oke, terima kasih banyak, nanti di akhir acara kita ketemu lagi ya. Dan sekarang seperti biasa teman saya yang suka asik goyang, tapi dia bukan single parents karena belum married, Putri Malam. Pemirsa, tamu saya kali ini katanya dia takut banget sama jarum suntik dan dia juga takut banget kalau berlama-lama di kamar mandi. Aneh loh, padahal dia laki-laki loh, kok takut ya lama-lama di kamar mandi. Nama lengkapnya adalah panjang ya, Tubagus Didin Zainal Abidin, atau lebih dikenal dengan Didin Pinasti, atau lagi Didin Bagito. Iya, jadi Ataunya itu termasuk namanya, Atau, Mas Atau ya dipanggilnya. Selamat malam Mas Didin. Melewati banjir dengan selamat dan sukses. Kebetulan alhamdulillah banjir nggak lewat rumah saya, cuma jalanannya aja. Berapa meter tingginya? 3 meter ya, kelelep lah kalau gitu. Seban ya, seban. Seban mobil. Traktor. Ya kelelep lah itu namanya. Oke, berarti bisa melewati banjir dengan selamat. Iya, iya. Saya sendiri nggak dengan selamat. Sendiri. Saya pikirkan dulu jawabannya apa ya. Oke. Ke Jakarta bisa kebanjiran, kenapa sih Mas Didin? Banyak faktornya ya. Yang pertama adalah hujan. Itu harusnya saya tahu ya itu ya, nggak usah nanya ya saya ya. Yang kedua, hujan lagi. Ya hujan. Hujannya kelamaan itu aja. Nyetop hujannya susah ya. Ah, iya. Kenapa sih takut di kamar mandi? Saya terus terang kalau diwawancara gini grogi berasa menteri saya nih. Bagaimana? Ngomongin soal banjir kan air, saya jadi ingat kamar mandi itu kan airnya banyak. Kalau mandi kan kamar mandi jebur pakai sabun. Iya. Laki-laki biasanya seneng lama di kamar mandi. Saya paling takut di kamar mandi nggak tahu. Justru karena takut menyesal kalau terlalu lama. Karena Ya, setelah kejadian itu suka menyesal. Kenapa harus di kamar mandi gitu itu. Jadi saya Iya. enggak, saya agak mesti muter otak kejadian yang mana yang menyesal di kamar Iya mandi. banyak. Ya misalkan biasanya sabun yang jadi penggoda itu. Mandi kan harus pakai sabun ya, harus bersih. Intinya saya tidak suka lama-lama di kamar mandi. Karena Ya, nggak suka aja, takut saya. kok bisa gitu ya, Iya. lucu ya. Kalau sama jarum suntik kenapa? Pernah punya pengalaman tidak menyenangkan waktu kecil mungkin? Kok jadi Mas Didin yang takut disuntik gitu ya? Betul, saya disuntik dari kecil sampai terakhir itu saya masih ingat. Terakhir saya disuntik waktu Mega Bintang RCTI di Semarang. Saya sakit menggigil. Itu juga dipaksa sama abang saya, Ming. Din, lu bentar lagi manggung. Kalau nggak sampai manggung gue tabokin. Ayo suntik. Jadi seumur hidup udah berapa kali Saya belum disuntik? terakhir tahunya disuntik kan udah. Ternyata nggak sakit ya. Itu yang pertama kali disuntik? Untuk terakhir kali, 2 kali disuntik saya. Seumur hidup udah 2 kali Iya, disuntik? 2 kali. Jadi selalu menghindari suntikan Pertama ya? suntik cacar waktu SD. Begitu ada suntik cacar saya bolos gitu kan. Nah, besok Tas dulu dong, sama. Saya juga pernah gitu. tatonya sama.
Begitu besoknya balik lagi ke sana, saya pikir udah mantri udah nggak ada dong. Ternyata saya ditungguin di tempat kepala sekolah ya suntik juga. Itu namanya nasib ya Mas ya, nasib. Tadi ngomongin soal Bang Miing kan saudara kandung nih. Apa sih kesulitannya melawak bersama dengan saudara kandung? Kesulitannya pada saat saya berperan sebagai bos dia, tiba-tiba saya membayangkan muka Miing, oh dia kakak gue gitu, tiba-tiba, uish, tapi saya hilangkan itulah, hilangkan. Bahkan Kesulitannya dia cuma- menganggap saya abangnya biasanya. Kalau dari postur sih cocok memang jadi abangnya ya. Maksudnya lebih tua kan? Itu menghina atau apa maksudnya? Oh ya, Mas Didin kan juga pernah kerja di Mahkamah Agung nih kalau nggak salah. Jadi golongan 2A di bagian apa tuh mengantar apa? Kasasi perdata. Nah, kasasi perdata. Itu kenapa keluar dari Mahkamah Agung? Apa panggung hiburan lebih lucu daripada panggung Mahkamah Agung apa gimana? Justru saya keluar karena panggung Mahkamah Agung. Daripada panggung Iya, saya lihat, saya kan bagian perdata kadang-kadang suka buka apa berita acara kasasi itu ya. Ternyata kok di sana lebih banyak yang tidak bisa membedakan yang hak sama Dan? yang tidak. Nah, gitu. Ternyata yang kecil-kecil aja yang kalah lah gitu, yang gede-gede. Jadi nurani saya nggak pas, itu ya keluar aja. Oke, jadi nggak akan pernah kembali lagi ke tempat itu ya? Kecuali saya ditaruh untuk jadi ketua Mahkamah Agung. Waduh, takut loh saya. Oke, kesulitannya selama menjalani profesi di Bagito tuh apa aja sih? Karena Bagito tuh kan terkenal sekali sebagai grup lawak yang juga sering memberikan sentilan ini dan itu gitu. Pernah kejeduk atau kesandung? Iya. Selain dari kasus yang tahun itu? Iya, nah iya. Sebetulnya kesulitannya, semua kesulitan bisa diatasi. Cuma kesulitan yang paling pokok sebetulnya tantangan itu dari dalam diri kita ya. Kadang-kala kita sudah dikenal, kemudian sudah malas gitu kan. Nah, Malas apa nih? Iya, malas aja, malas belajar, malas Oke. berbagi, terus malas untuk inovasi gitu kan. Ya itulah kesulitan sebetulnya. Bagaimana cara ngatasinnya dong? Kan Bagito harus selalu mempunyai ide-ide baru, ide-ide segar yang sesuai dengan perkembangan, termasuk perkembangan politik loh, karena semangat nyentil itu gimana? Iya, iya, dan memang kita menggali informasi dari situ ya, apa mengkomunikasikan produk kita dari hasil komunikasi itu. Jadi saya pikir ya kita harus kalau kita masih mau jalan, masih ada, ya harus mau gitu belajar dan harus mau berusaha. Mengadaptasi berbagai Harus macam mau hal yang bergaul, terjadi. harus mau ya beradaptasi dengan semua kalangan. Oke, bicara soal keluarga deh sekarang, anak istri tuh dukungannya sangat tinggi nggak terhadap karir Mas Didin? Ya cukup didukung lah ya. Artinya kalau nggak didukung ya memang kita sudah di situ hidupnya ya mau nggak mau harus mendukung penuh ya. Dan sangat paham, sangat mengerti dengan profesi saya. Biasanya istri kalau punya suami pelawak tuh suka takut karena katanya pelawak itu kan hobinya melucu. Jadi kalau dia melucu terus itu banyak orang bisa tertarik gitu, apalagi perempuan. Istri gitu nggak sih? Melucu kalau kelihatan kwitansinya sudah. Jadi malam ini nggak melucu ya? Enggak, Kok enggak? Belum kelihatan kwitansinya? dan gitu. Bukan nggak kelihatan, belum jelas. Oke, jadi gimana tadi soal istri nggak pernah merasa khawatir? Sudah biasa. Awal-awal sih memang ya namanya juga istri sayang sama kita gitu ya. Otomatis. Mas Didin sayang nggak sama istri? Istri sayang sama kita. Sayang. Menghasilkan 3 buah. Oh, bukan 3 anak? 3 anak. Kirain 3 buah lah pemirsa. Oke, jadi nggak pernah ada masalah ya di dalam, maksudnya masalah di dalam keluarga yang ditimbulkan oleh karir Mas. Oh iya, saya pikir kalau saya bilang tidak ada masalah bohong ya. Tapi sejauh mana kita bisa memecahkan, bisa menyelesaikan masalah itu. Yang sampai saat ini aman-aman aja. Terus kalau lagi bagi rapot, anak masa papa dong yang ambil rapotnya dong, gak papa artis biar teman-teman lihat atau ketemu gitu nggak sih? Justru sebaliknya kadang-kadang anak saya justru memprotek saya gitu. Pada saat saya kepengen nih, terutama si Reja yang masih SMP ya. Itu kelas berapa ya, Reza Kelas 2 itu? SMP. Anak pertama? Anak kedua. Oh, anak kedua, oke. Anak pertama sudah kuliah tingkat 1. Ya Allah, anaknya udah kuliah tingkat 1 loh ternyata. Ini beda-beda tipis sama saya. Iya. Saya lihat tipis juga sih. Terus Maksudnya saya mau mancing itu. iya. Terus gimana Reza suka memprotek bapaknya dengan cara Tipis tebal. tipis tebal? Iya. Pernah saya kepengen, Cak, oke, ayah sekarang yang ngambil rapot ke tempat Sekolah. kamu. Ya kalau bisa jangan deh. Khawatir ayah diolok-olok gitu kan. Sama Oh iya. teman-teman. Ya namanya waktu itu SD kan. SMP, SMA sih enggak saya pikir. Tapi emang saya belum pernah ngambil rapot anak. Ya, lu belum pernah ngambil rapot Waktu sampai anak hari saya ini. lulus SMA aja saya ngambil ijazahnya. Itu karena alasan apa? Karena alasan anak memprotek tadi atau emang masih dianya males atau sibuk gitu? Mungkin ya bagiannya ibunya lebih apa namanya? Pembagian porsi lah ya di dalam. Saya banyak di luar saya.
Di luar mana? Bukan di luar negeri, di luar. Kalau pagi saya pasti jalan, biar tetangga lihat, oh Didin ternyata. Yang penting kalau diwawancara bisa bilang, oh saya sering di luar gitu, di luar rumah, yang penting nggak bohong gitu ya Mas ya. Oke, tadi kita ngobrol sama Mbak Nia sama Mbak Asu itu soal single parents, dan saya sempat tanya, manusia itu kan sebetulnya normal sekali kalau suka merasa kesepian. Mas Didin sering merasa kesepian nggak sih di tengah keramaian? Saya sering merasa kesepian di tengah keramaian, kadangkala terutama kalau nonton bioskop. Saya merasa gitu? kesepian kalau saya yang tonton, saya nggak ngerti banget sama sekali. Terus teksnya itu cepat banget, bacanya susah. Kesepian saya. Padahal orang ketawa saya nggak ngerti gitu. Ya kalau barusan saya ketawa, ngerti nggak kenapa saya ketawa? Karena Mas Didin lucu. Gitu. Tipis tebalnya. Oke, Mas Didin katanya pernah punya grup band. Dulu, bukan, maksud saya pernah punya kelompok band gitu, pernah nggak sih waktu muda? Pernah dong. Oh, di kampung angklung, calung juga mah band. Udah deh, pokoknya saya alasan aja supaya Mas Didin mau nyanyi gitu. Waduh. Nyanyi ya. Saya Mbak Wit suruh nyanyi ya Mbak terang Wit ya. aja, disuruh menyanyi dan disuntik sama-sama takut. Tapi disuntik waktu itu terlewati kan, berarti nyanyi juga mesti terlewati. Malam Oke, ini Mbak saya Wit. mau disuntik kecuali Peggy yang nyuntik. Oh, tapi nggak saya bisa nyuntik. Nggak usah. Saya nggak bisa nyuntik, nggak ada alatnya. Jadi saya nyanyi sekarang. Di mana nyanyinya? Di sini. Di sini aja.